mahasiswa sekarang itu lebih cenderung apa ya, menggampangkan. Ya, tentang pendidikan ya. Masalah utama mahasiswa itu tentang referensi ini. Nah, Tetap harus punya referensi pembanding harusnya. anak-anak ya, yang penting basicnya harus kuat ya. Tidak semua anak-anak itu beruntung memiliki orang tua yang konsen terhadap pendidikan. Nah, iya kan? Nah, itu tantangan juga pendidikan kita sekarang ini. Selamat bertemu kembali di podcast Gentle Goose. Kali ini kita akan berangkat ke Denpasar untuk bertemu dengan salah satu narasumber kita. Oke? Yuk berangkat. Gentle Goose Podcast Pendidikan, maju terus pendidikan Indonesia. Selama 2 bulan ini saya sudah sempat bincang-bincang dengan Kepala Sekolah TK Jakarta, Kepala Sekolah SD di Genteng, Banyuwangi, kemudian pembina kerohanian SMK di Sintang, Kalimantan, pembina kerohanian IPK Jakarta. Jadi intinya gini, selama saya di Gentle Goose ini kan udah 12 tahun ya Musa ya. Itu banyak kendala dari bidang pendidikan, itu masalahnya beragam kan ya. Jadi nggak hanya, misalnya gini, nggak hanya infrastruktur. Kalau yang di Sintang memang iya kan, karena sering banjir ya kan. Itu masalah infrastruktur. Tapi kalau yang di Jakarta kan enggak. Di Jakarta kan infrastrukturnya sangat-sangat maju. Guru-gurunya juga pendidikannya istilahnya bilingual semua, bisa bahasa Inggris semua. Beda lah, tiap daerah beda ya. Kalau Muslim mungkin bisa bagi pengalaman kalau jadi dosen, ini soalnya kita belum, yang dosen belum. TK sudah, SD sudah, SMP sudah, SMA sudah. Sekarang dari dosen gimana coba Muzi kira-kira? Mahasiswa sekarang bedanya sama kita dulu apa ya Muzi ya? Sebenarnya sih karena saya dosen agama, sebenarnya tidak ada kendala yang terlalu sulit ya. Dan saya pikir menangani mahasiswa lebih mudah dibanding menangani jemaat. No, Karena gitu. ya, jadi saya ini kan seorang gembala, seorang pendeta, sekaligus juga seorang pengajar di salah satu perguruan tinggi di Istiqom Bali. Awalnya saya mengajar beberapa mata kuliah. Saya mengajar kewarganegaraan, Pancasila, tapi tentu itu bukan bidang saya. Tapi semakin ke sini, saya hanya fokus mengajar agama Kristen saja. Dan kadang-kadang agama Katolik juga dititipkan di sana. Nah, kalau ditanya kendalanya apa? Sebenarnya bagi saya kalau khususnya mahasiswa ya, mahasiswa itu tidak terlalu sulit karena kita bisa memberikan rule-rule tertentu dan dia juga mengejar nilai, jadi dia tidak perlu neko-neko seperti jemaat kan. Kalau memang misalnya dia neko-neko istilahnya dalam tanda petik kan kita juga ini bisa memberikan ganjaran. Nah kalau jemaat kita sedikit keras disiplin, ya besoknya bisa saja tidak datang ke gereja begitu ya. Karena begitu ya. Nah kalau mahasiswa sih bagi saya tidak ada kendala ya terlalu berarti. Begitu. Ini di dalam ini ya maksudnya pendidikan formal khususnya kepada mahasiswa. Karena yang bidang saya ini kan bidang agama. Jadi ya tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit ya Musa ya. Kalau menurut Musa sendiri ada perbedaan nggak mahasiswa sekarang dengan zaman kita dulu? Zaman kira-kira 25 tahun yang lalu. Ini mahasiswa sekarang itu lebih cenderung apa ya, menggampangkan begitu ya, menggampangkan. Kalau kita dulu apa namanya punya tanggung jawab. Saya tidak tahu Pak Andi kuliahnya tahun berapa. Saya kan mulai kuliah 93 dengan fasilitas yang serba terbatas,
Saya masih ingat waktu itu kalau kami ngerjain tugas masih pakai mesin tik. Nah, sekarang serba canggih pakai komputer, tetapi justru dengan kemajuan teknologi seperti itu, mereka sekarang semakin menggampangkan. Sehingga pada saat ujian itu, karena mereka bisa akses internet, bisa menelusuri Google, sehingga apa-apa yang kita sampaikan kadang-kadang tidak terlalu dianggap, nanti dia mengandalkan pikirannya sendiri begitu. Apa katanya Mbak Google begitu? Ya itu masalahnya karena ya, sumber informasi yang mereka dapatkan itu gampang sekali. Kalau kita dulu kan harus duduk di perpustakaan, baca literatur yang banyak. Sekarang tidak. Dia tekan saja apa yang dia cari dan itu masalahnya di situ kan. Ya kalau kebetulan kalau dia dapat sumber yang benar. Tapi kalau ia dapat sumber yang salah, ya itu bertabrakan dengan apa yang kita ajarkan. Ya, jadi mereka seperti itu suka instan dan menggampangkan begitu. Iya. Ngomong-ngomong saya kuliahnya 92, maksudnya Lebih dua dari saya. beda setahun ya. Gini, soalnya kan saya nggak tahu kalau di tempat musik gimana. Selama ini kan ada kesepakatan kalau mengambil referensi untuk istilahnya laporan, tugas dari Wikipedia itu boleh nggak? Kalau di universitas umum kan nggak boleh kan ya? Nah, memang sekarang khususnya di sekolah-sekolah seperti umum seperti ini tidak begitu ditekankan begitu ya. Jadi ya kadang-kadang tidak ada rule yang jelas. Malah kemarin ada yang saya bimbing skripsi itu, ya, saya dosen pembimbing yang kedua ini. Saya kaget ya dosen pembimbing kedua kan. Nah saya kaget karena literatur untuk berpijak itu tidak ada sama sekali yang dipakai hanya jurnal-jurnal. Ya saya tanya, ini bisa diterima? Ya ini juga diakui gitu. Nah sementara dulu jangankan skripsi ya, kita buat paper saja itu setidaknya harus punya buku minimal 6, apalagi Ya, ya, kalau betul. nah sekarang saya pikir saya nggak tahu ya apa memang sudah jadi kebiasaan atau memang sudah begitu perkembangan zaman saat ini atau memang sekolahnya tidak terlalu memikirkan hal itu. Tapi itu kecenderungan seperti itu. Ada kecenderungan seperti itu. Iya, memang justru itu yang jadi permasalahan. Ini kan gini ya, kita ikut beberapa sosial media tentang pendidikan ya. Masalah utama mahasiswa itu tentang referensi ini. Referensi nggak dicantumkan atau kalau nggak dicantumkan bukan buku yang istilahnya sahih gitu ya. Wikipedia lah atau ya, jurnal-jurnal yang istilahnya nggak tahu di internet berseliweran kan banyak sekarang yang istilahnya nggak apa ya terakreditasi begitulah, nggak jelas gitu loh, siapa penulisnya juga nggak jelas, pokoknya artikel jurnal itu Nah, mungkin yang jadi kendala kalau mahasiswa. Kalau anak SMP SMA kan beda ya, mereka jarang bikin paper dan juga nggak harus istilahnya mempresentasikan setiap makalah yang mereka buat. Kalau anak kuliah kan harus itu ya. di kelas saya saja ya, karena di kampus saya ini kan kebanyakan anak-anak daerah ya, anak-anak daerah, dan mungkin jangankan masalah hukum penulisan itu ya, penulisan huruf saja juga kadang-kadang tidak terlalu dipusingkan. Kapan pakai huruf besar, begitu kapan harus ada koma, titik, seperti itu, tanda baca juga tidak terlalu penting. Nah, cuman karena saya dosen agama, saya tidak terlalu mempermasalahkan cara, khususnya kalau ujian ya, masalah mau nulis, yang penting saya ngerti maknanya, dia mengerti, ya sudah, saya menerima hal itu. Nah, saya lihat eh, mungkin mahasiswa sekarang ya belum khususnya saya kan mengajar di semester pertama yang mahasiswa pertama. Nah mereka ini Ya. kan belum diajarkan cara menulis. Biasanya kan metode penelitian atau cara penulisan kan di semester akhir. Makanya juga saya tidak terlalu menuntut hal itu harus perfect seperti ini karena tujuan saya bukan supaya dia mengerti
hukum bahasa, tapi yang penting dia mengerti agama yang saya ajarkan. Nah, saya pikir nanti itu bagiannya dosen-dosen yang lain, khususnya kalau sudah masuk ini ya apa namanya penulisan begitu ya. Jadi saya tidak terlalu menekankan itu memang. Tetapi saya menemukan, nah kemarin ini kan kami beberapa semester terakhir semenjak pandemi ini selalu ujian online. Kita masukkan di e-learning. Nah, dalam bayangan saya ini mahasiswa sudah pasti kalau menjawab itu pasti mengetik begitu. Tetapi masih ada anak-anak gitu ya, di submit tugasnya itu masih tulisan tangan, ya saya pusing juga gitu. Tapi ya sudah, saya nerima aja. Karena memang dosen agama ini kan tidak terlalu masalah cara penulisan, tapi lebih kepada ini, mengerti enggak apa yang kita ajarkan atau tidak. Begitu, Pak De. Iya, masalah sepele seperti penulisan, huruf besar, tanda baca ya. Itu mungkin kan harusnya sejak SD ya, benar ya Mus ya? Bukan ranahnya orang kuliah itu mestinya ya. Dan ini mahasiswa masih belum beres masalah. Nah, saya ingat dulu kalau saya di kampus, karena kita ketadian di sekolah teologi ya, itu termasuk dikurangi nilainya loh. Iya kan? Oh iya, bukan hanya sekolah di teologi ya, saya juga sekolah kuliah umum juga. Kalau tanda baca, huruf besar dan lain-lain salah disuruh ulang revisi. Padahal dulu kan pakai mesin ketik. Wah, repot itu ya, nggak bisa Iya. Kalau sekarang kan enak ya, tinggal filenya aja diubah, nanti di print ulang ya kan. Dulu kan mesin ketik musuh. Kalau ya. udah salah ya udah ya. Atau kalau nggak dulu tulis tangan ya kan, pakai folio bergaris. Kalau paper maksudnya laporan, makalah gitu. Kalau ujian yang untuk skripsi kan memang nggak bisa, harus diketik ya kan. Ya sama dosennya dicoret-coret dikembalikan. Gitu. Dosennya mana peduli kita ngetik lagi atau enggak. Ya, jadi saya memang sedikit memaklumi karena saya pikir ya udah mungkin ini mahasiswa pertama, tingkat pertama, tingkat kedua kan biasanya yang belajar agama. Kemudian kebanyakan sekolah yang berasal dari luar. Nah, saya pikir mungkin tidak sama dengan yang di Jawa, di Bali. Ya sudahlah, yang nanti ya mungkin ada dosen yang ketat masalah itu, masalah hal-hal yang teknis itu. Tapi saya tidak. Ya, ini yang mungkin jadi masalah ketika saya bicara dengan kepala sekolah SD ya di Banyuwangi, di Jakarta itu juga sama, bagaimana mengajar anak SD supaya menulis itu dengan benar, ya kan? Kata bahasa Indonesia, huruf besar, huruf kecil, tanda baca, kata sambung aja mungkin istilahnya kata sambung aja anak sekarang nggak terlalu mempermasalahkan ya. Kalau Musa lihat di bahasa-bahasa sosmed itu kan istilahnya apa ya, sejak ada Twitter di mana nulis itu harus cuma 120 karakter ya dulu. Akhirnya banyak yang dirumus. Bermunculan bahasa yang aneh-aneh yang terbawa sampai sekarang. Ya. Yang istilahnya nggak baku gitu loh. Dan itu terbawa di SMP, di SMA ya kan, anak-anak kan biasa nulisnya juga ada yang disambung-sambung lah, ada yang disingkat-singkat gitu. Loh, gini aja, nggak usah jauh-jauh. Kata pengulangan itu dulu kan kita nggak boleh misalnya nulis coba-coba gitu kan, harus coba, strip, coba, ya kan, bener kan? Oke. Sekarang ditulis coba 2 kali gitu Kali. apa-apa. Ya. Nah, ini karena kita sudah terbiasa menggunakan kata-kata itu dalam bahasa sehari-hari ya. Kita khususnya di medsos. Nah, sebenarnya seorang mahasiswa atau seorang pelajar dia harus bisa membedakan kapan harus menggunakan bahasa baku dan kapan harus menggunakan bahasa yang gaul begitu. Nah, itu yang kadang-kadang anak-anak itu tidak bisa membedakan. Kadang-kadang kebiasaan yang di luar itu terbawa juga di sekolah, di kampus. Nah, ya itu tadi. Nah, saya kadang-kadang terbawa khususnya di medsos atau di pelayanan. Tetapi saya juga kan
termasuk membuat buku renungan-renungan itu ya saya belajar juga kapan harus menggunakan bahasa yang baku dan kapan harus bahasa yang bisa diringkas-ringkas begitu karena Memang untuk literasi di Indonesia ini kan istilahnya masih rendah ya. Kita ini kan jangankan anak sekarang, zaman kita dulu SMA, kuliah itu kan bacaan, maksudnya minat baca, hobi baca itu kan jarang sebenarnya, bukan hobi yang umum gitu kan. Kalau ada yang suka baca, udah ditempeli label kutu buku dan lain-lain. Akibatnya ketika masuk ke era sosmed, itu lompat. Jadi istilahnya dari budaya lisan langsung budaya sosmed. Nggak pakai budaya baca ya. Ya gimana nggak bingung yang ngajar ini istilahnya dulu budaya lisan diajari pakai omong, harusnya kan masuk ke budaya baca ya. Budaya baca belum tumbuh sudah keluar sosmed jadi lompat. Budaya baca langsung sosmed. ya itu deh kendala yang memang saya nggak tahu ini tanggung jawabnya siapa ini kalau kita mau karena itu hampir seluruh ini ya lini atau lapisan masyarakat juga terkontaminasi style yang seperti itu. Ya, jangankan yang mereka pelajar kita saja kalau kurang hati-hati ya juga terbawa ke sana. Iya, pengajar, dosen gitu ya. Ya. Istilahnya kan harus punya aturan baku gitulah. Untuk Ya. jangankan hanya penulisan, pengajaran juga ya kan musuh. Kalau pengajaran guru, dosen itu kan harusnya punya ini loh, seperti ini kita ngajar. Kalau sekarang mungkin diserahkan ke Mbak Google semua ya gimana ya ceritanya. Nah, ya itu. Tidak ada ini pola yang jelas begitu. Iya, Pak. Zaman kita dulu kan kalau mau buat tugas harus ke perpus ya, musuh bener ya. Harus lihat-lihat buku referensi yang tebel-tebel, kadang bahasa Inggris dan lain-lain. Sekarang tinggal search kata kunci. Nah, saya tidak yakin anak-anak sekarang seperti itu. Kalau kita dulu kan, kalau ada uang saku saya terbiasa ya, kalau ada sedikit uang saku mungkin belanja untuk buku ya, iya kan? Nah sekarang, cobalah lihat, saya tidak tahu ya, apakah ada mahasiswa yang masih bisa ini gitu, masih menyisihkan uang beli buku atau tidak. Tapi mahasiswa saya sedikit saya suruh beli buku, malah ini, aduh mahal atau apa gitu ya. Nah, padahal kan kebutuhan buku itu khususnya kami hamba Tuhan itu harta gitu. Harta ya. Tetapi semakin ke sini saya lihat kok jarang orang yang sudah ini ya berminat Baca buku ya. mengoleksi buku. Nah, ini buktinya kan pemasaran buku itu ya, pasar buku ini semakin ini tuh khususnya di Indonesia juga kan. Iya, Semakin betul. menurun. Karena minat baca itu ada baca tetapi tidak ini sudah ke buku tetapi lebih ke Mbak Google tadi. Nah, itu masalahnya tadi. Sumbernya kita tidak tahu dari mana kan begitu. Nggak bisa Saya kan suka ke toko buku ya, Gramedia, kemudian dulu masih ada Gunung Agung di Malang nih ya. Ya. Mungkin musuh juga kan ya ke Gramedia yang di mana Basuki Rahmat, Ya. kemudian yang di Matos itu kan besar-besar rame dulu ya. Bagaimana Ke sana sepi banget. gitu dah. Gitu dah. Nah, kemarin atau beberapa bulan yang lalu saya komunikasi dengan penerbit buku terbesar di Indonesia, termasuk yang menerbit buku saya yang terakhir itu. Saya tanya gimana kendalanya. Ya, sekarang kan semakin ini sulit mereka menerbitkan buku gitu ya. Kenapa? Karena nanti siapa yang ini? Kalau benar-benar bukan bestseller, benar-benar kebutuhan ya kasihan bukunya. Iya, jadi mereka mikir dua kali untuk menerbitkan buku sekarang. Nah, itu Mungkin sudah beberapa tahun ini ya, bahkan sebelum pandemi lah saya pikir. ya. Ya, apalagi kan sekarang kebanyakan buku-buku itu menyediakan e-booknya kan. Jadi semua bisa mengakses di situ, termasuk kami loh. Kalau persiapan
Dulu saya selalu banyak tafsiran-tafsiran. Nah, sekarang bisa dilihat tafsiran. Ketik judul ini ada muncul kan. Nah, iya kan? Ada malah ada di ini, maksudnya di aplikasi Alkitab itu. Kita tekan ayat ini, lalu ada beberapa tafsiran muncul di situ kan. Nah, daripada buka buku, nah ini mas saya tidak tahu ini apa salah atau malah ini. Tapi itu sudah disediakan. Menurut saya nggak salah ya, malah memudahkan. Cuman kita tetap punya istilahnya cross reference lah ya. Punya buku sebagai referensi pembanding. Jadi nggak semua ditelan mentah-mentah ya kan, nggak semua yang di internet itu benar, maksudnya gitu. Tetap harus punya referensi pembanding harusnya. Nah, masalahnya seperti kita ini kan sudah tahu buku-buku yang bagus itu penulisnya siapa. Jadi apalagi kalau sudah dimasukkan di internet, ya gampang kan cari gitu. Bentuk kemajuan teknologi ya maksudnya. Teknologi itu sangat-sangat ini gitu, merubah cara hidup. Ya. Mungkin buku juga harus tetap ada, cuman nggak bisa sepopuler dulu lah. Ya, harus ada. Dan buku secara fisik itu tidak bisa mengganti. Maksudnya buku yang e-book itu atau bahan-bahan yang dari internet itu pasti tidak bisa menggantikan buku secara fisik itu. Iya, betul. Loh, banyak yang sudah download e-book pun akhirnya e-booknya di print kan? Ya itu. Iya, di print di percetakan gitu. Yang mau terima cetakan satuan maksudnya. Betul. Banyak kok yang seperti itu. Ya. Karena memegang buku itu sebenarnya lebih enak daripada memegang HP. Kalau untuk membaca ya. Kalau untuk membaca sebenarnya lebih enak buku. HP itu harus scrolling, kemudian layarnya juga terbatas gitu. Kalau semakin berusia kan repot ya. Nah, itu jangankan buku-buku umum ya, buku-buku biasa. Ya, hal yang sederhana, Alkitab saja juga sudah modelnya kayak gitu kan. Coba, saya tidak tahu di gerejanya Pak Andi ya, berapa persen jemaatnya kalau ke gereja sekarang yang bawa Alkitab secara fisik, atau rata-rata menggunakan ini. Nah itu sudah ini tantangan ke depan. Karena di tempat kami beribadah itu kan rata-rata usianya ya sesaya ya, usia 40, 50. Jadi yang bawa Alkitab masih banyak. Ya, tapi kalau untuk gereja yang mayoritas pemuda 20, 30, ya hampir semua bawa Alkitab digital. Nah, ya itu. Nah, saya kadang-kadang atau pernah bilang ke jemaat saya sama anak muda saya, kalau kita tidak segera kembali kepada Alkitab kita, maka nanti mungkin 50 tahun atau generasi berikutnya ini orang nggak mengerti apa yang disebut dengan Alkitab itu sudah. Nggak bisa membayangkan, benar. Nggak bisa membayangkan dia ini urutannya Alkitab ini di mana gitu ya. Iya kan? Kan dia udah mau cari di sini kan nggak bisa berurutan begitu kan. Nah, lain kalau Alkitab kan bisa satu halaman. Nah, ini gimana? Kita tinggal tekan saja muncul yang kita dapatkan. Nah, kalau tidak ada usaha-usaha untuk mengembalikan kepada pola yang lama itu, maka saya berpikir mungkin 1-2 generasi lagi orang tidak mengenal yang namanya sudah apa Alkitab itu, iya kan? Iya betul. Makanya menurut saya bentuk fisik buku tetap harus ada lah. Harus ada. Nggak bisa sepopuler dulu ya, sebelum ada internet maksudnya. Ya, kalau berharap seperti dulu ya tidak mungkin sudah lah ya. Ya, tetapi harus ada keseimbangan. Ya. Sekarang semua anak muda ngetiknya di Google. Yang jadi masalah kan di Google nggak semua benar kan ya, benar nggak? Itu sebabnya sampai muncul istilah hoax itu kan karena berseliweran informasi yang nggak jelas siapa yang nulis kan ya. Ya makanya mungkin sekarang yang perlu kita ingatkan kepada generasi-generasi bawah ini harus tahu sumbernya yang bisa dipercaya atau tidak. Kalau kita kan setidaknya kan ini orang ini bisa dipercaya.
Nah, kalau udah jelas nanti semua ditampung, nah itu yang bahaya. Ya. Nah, itu mungkin masalahnya generasi yang berikutnya ini ya, generasi kita. Kalau dia tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu, mana yang mencelakakan, nah itu bahaya itu, ya kan? Ya itu karena kan istilahnya mereka mesti nggak usah jauh-jauh ya. Anak saya kan SMP ya, maksudnya. Anak saya kan SMP. Kalau dapat tugas dari sekolah gitu ya, kan istilahnya ya satu-satunya referensi selain buku pelajaran paket, karena kan nggak ada guru les ya. Ya udah lihat Google. Ya nggak apa-apa sih kalau saya lihat referensinya benar gitu ya. Dari ruang guru atau apa itu masih penting lah. Nah, selamat sumbernya itu bisa dipercaya, monggo lah. Saya pikir tidak masalah untuk memperkaya ini buku-buku yang fisik itu tidak apa-apa. Tapi yang tadi masalahnya itu anak-anak yang tidak mengerti gitu. Sumber apa yang bisa kita kutip, sumber apa yang tidak bisa dipercaya itu masalah itu. Semua ditelan mentah-mentah ya. Nah, ini. Mungkin itu salah satu kelemahan internet ya. Ya. Jadi semua sumbernya nggak jelas ya, ditelan mentah-mentah sebagai kebenaran, repot betul. Ya. Nah, mungkin khususnya anak-anak ya, yang penting basicnya harus kuat ya, sehingga nantinya khususnya dalam berkaitan, saya kan kembali kepada ini agama ya, mungkin Pak Adi kepada umum gitu ya, kepada pendidikan umum gitu. Nah, ya yang penting basic, sehingga nanti apapun yang pengajaran-pengajaran dari luar itu, kalau basicnya sudah kuat, pokok ya tidak mudah terpengaruh begitu ya. Tapi kalau basicnya sudah belum bagus, ya itu yang kita khawatirkan tadi. Makanya tugas gereja itu ya harus membangun fondasi yang kuat bagi anak-anak itu. Iya betul, Musul. Setuju banget. Bukan hanya bidang agama, bidang umum juga kendalanya sama itu. Sama ya. Semua ditelan mentah-mentah karena kan nggak ada filter ya. Nah, Informasi yang nggak jelas dari mana. dan bersyukur kalau anak-anak yang memiliki orang tua yang suka belajar, yang bisa mendampingi mereka. Yang seperti Pak Adi misalnya, kan saya percaya kalau anaknya ya tidak mudah terombang-ambing kan, pasti ada pendampingan kan. Iya betul. Tetapi masalahnya berapa persen anak-anak yang seperti itu yang beruntung punya orang tua yang konsen terhadap pendidikan. Nah, kadang-kadang malah orang tua itu membiarkan saja kepada guru les, membiarkan belajar kan. Nah, memang dia kadang-kadang kan menyerah. Ya, dia tidak bisa apa-apa. Sekarang kan anak-anak lebih lebih banyak informasinya daripada orang tua. Nah, jadi ya itu. Orang Tapi tua saya pikir itu kayak semacam gini loh, efek bola salju. Jadi gini, saya baru ngeh seperti efek bola salju gini. Dulu itu ada kakak kelas saya ya, kakak kelas saya di SMA, yang istilahnya ya naik kelas itu pas-pasan lah istilahnya. Ya beruntung lah naik kelas ini. Mungkin gurunya udah males lihat dia ya. Jadi dinaikkan aja. Jadi istilahnya kalau istilahnya semua nilai itu dikatrol, bukan nilai asli. Pokoknya lulus gitu ya. lulus karena Kuliah belas juga, kasihan. lulus karena kasihan. Kuliah nggak bagus-bagus amat nilainya ya, IPK-nya juga ya di bawah standar. Pokoknya lulus gitu. Jadi kan secara pemikiran dia tuh nggak pernah menganggap pendidikan itu penting. Benar nggak? Ya. Pokoknya dia asal lulus lah, pokoknya dia kan bisa kerja, bisa cari makan ya, bisa hidup. Itu kembali masuk ke nilai-nilai keluarganya dia. Ya Nah, kan? Anaknya karena dia menikahnya jauh lebih cepat dari saya, kemudian punya anak juga cepat ya. Jadi beda usia dengan anak saya itu anaknya sekitar 12 tahun. Jadi nah, anaknya sekarang sudah lulus kuliah. Anak kakak kelas saya itu sudah lulus kuliah. Nah, ketika ketemu dulu, dia tuh cerita, loh, anak saya tuh kok
rasanya nggak mau sekolah, nggak ada niat sama sekali untuk sekolah gitu ya. Terus saya tanya, loh, kenapa nggak ada? Apakah nggak pernah didampingi waktu itu masih SMA ya, belum lulus kuliah. Apakah nggak pernah didampingi atau ada guru les? Loh, sudah saya beri guru les gini-gini. Tapi ayahnya ini mengaku bahwa dia itu memang nggak pernah mendampingi. Karena dia mengaku ke saya, loh, kan kamu tahu sendiri, saya dulu sekolah aja beruntung bisa lulus. Nah, itu yang saya bilang tadi kan, tidak semua anak-anak itu beruntung memiliki orang tua yang konsen terhadap pendidikan. Dan ini yang saya lihat tadi dari kasusnya temannya Pak Andi, itu kan itu tergantung kepada orientasi kita mengikuti pendidikan itu apa gitu ya. Nah, ini masalah yang ada di Indonesia ini kan, kebanyakan belajar atau sekolah mengikuti pendidikan untuk mencari pekerjaan. Iya, Itu benar. itu boleh menjadi tujuan. Tapi mereka atau kita banyak lupa bahwa sebenarnya tujuan untuk sekolah itu bukan untuk mencari pekerjaan itu kan. Iya kan? Tetapi pendidikan itu bisa dipakai untuk mencari pekerjaan. Nah, karena itu tadi orientasinya hanya mencari pekerjaannya, yang penting lulus kan begitu. Iya, Semestinya kan. betul. Nah, iya kan. Nah, itu tantangan juga pendidikan kita sekarang ini. Karena memang kebanyakan orang mau sekolah ya cari pekerjaan. Cari sekolah ya supaya dia nanti dapat pekerjaan. Akhirnya dia tidak punya keinginan untuk meningkatkan diri supaya lebih hebat, supaya lebih pandai begitu. Karena yang Iya. penting Tapi dari data yang saya baca itu rada aneh ya, Musa ya. Maksudnya gini, kan kalau orang tujuannya sekolah untuk cari kerja ya, istilahnya dia bisa bekerja lah. Jadi banyak yang masuk SMK, benar nggak? Sekolah menengah kejuruan, nggak masuk SMA, nggak masuk sekolah menengah atas. SMK itu ternyata menyumbang jumlah pengangguran terbesar di Indonesia. Itu kan nggak nyambung ini. Bener nggak? Orang masuk SMK itu kan tujuannya nanti nggak usah kuliah. Setelah lulus SMK bisa langsung bekerja. Tapi ternyata ternyata SMK itu menyumbang jumlah pengangguran terbesar. Yang nah, SD aja mungkin lulusan SD mungkin bisa dapat kerja, yang SMK malah enggak ya. nah, itu yang saya maksud tadi. Karena orang itu sudah terobsesi sekolah untuk mencari pekerjaan. Seharusnya Ya. orang sekolah itu tidak harus untuk bekerja, tapi menciptakan pekerjaan itu. Nah, sementara yang SMK itu tadi, kan pas-pasan istilahnya ya. Tujuannya, iya kan? Iya, betul. Tujuannya mencari pekerjaan, tetapi kan tidak semua bisa diakomodir ya orang-orang seperti itu kan. Karena kebutuhan mungkin ada yang jauh lebih urgen daripada sekedar menerima orang-orang yang lulusan SMK. Nah, itu tadi. Karena dia tujuannya cari pekerjaan, tidak mencari pekerjaan, makanya terjadi hal yang seperti itu. Berarti mungkin entrepreneurship juga perlu masuk ya. Semestinya. Jadi nggak hanya cari pekerjaan, tapi menciptakan ya lapangan pekerjaannya. Semestinya itu, Pak. Semestinya. Iya kan? Iya. Iya. Soalnya begini, kalau saya flashback ke belakang gitu ya, ke zaman almarhum papa saya, itu kan rata-rata lulusannya SMP, ya Musa ya. Almarhum ayah saya tuh lulusan SMP. Jadi Tapi berhasil kan? iya Tapi nggak semua berhasil. SMA. Dan hampir semua temannya juga sama, lulusan SMP tahun 60-an lah. 60-an awal itu lulus SMP langsung bekerja, tapi bukan bekerja pada orang lain, enggak. Ciptakan Bekerja pekerjaan. membuka toko, membuka usaha, dan setelah beberapa tahun bisa jalan, istilahnya menghasilkan lah, nggak usah maju-maju banget, tapi cukup untuk hidup. Saya lihat hampir semua teman ayah saya seperti itu. Nah, itu memang kenyataan, Pak. Saya lihat banyak orang-orang yang berhasil di dunia itu kan kebanyakan orang-orang yang gagal dalam studi. Tapi berhasil kan menciptakan pekerjaan. Malah mereka-mereka itu yang mempekerjakan ini kan. Doktor, S1, S2. Nah, jadi bukan hanya karena mencari pekerjaan, tapi bagaimana mereka ini
menciptakan pekerjaan itu. Ada teman saya yang kuliah di UGM, UGM ya. Saya kenal seorang teman. Nah, dia sudah sampai semester terakhir, Pak. Semester terakhir ini. Tinggal skripsi sudah gitu ya. Tetapi akhirnya dia memutuskan dia tidak mau lulus begitu. Kenapa? Karena dia pikir kalau saya lulus pasti yang saya cari untuk cari pekerjaan. Lalu dia berhenti dan sekarang dia menjadi motivator, salah satu motivator yang terkenal di Indonesia. Dia menulis banyak buku. Ada ini revolusi belajar gitu, salah satu manusia pembelajar, dia juga menulis seperti itu. Nah, iya. Jadi ya itu saya senang orang-orang seperti itu. Tapi kan kembali kepada keberanian kita menerima tantangan itu. Kalau ditanya ke Pak Andi, ditanya kepada saya, mau nggak seperti mereka itu? Berani menghadapi, ya pikir dua kali kan. Karena itu mindset-nya kita itu sudah terbentuk. Kita sekolah untuk cari apa? Pekerjaan. Ya, Nah, betul. jangankan orang awam, contohnya hamba Tuhan ya, contohnya hamba Tuhan, walaupun dalam tanda petik ini tidak selalu diartikan secara bekerja begitu. Nah, berani hamba Tuhan keluar dari sekolah teologi itu menciptakan pelayanan sendiri atau harus ikut lembaga tertentu atau tidak? Nah, itu tantangan juga. Mungkin ini ya dari pengalaman pribadi saya, karena kan hampir semua saudara ayah maupun saudara ibu itu semua nggak bekerja dengan orang lain, semua membuka usaha sendiri. Jadi ketika lulus kuliah, ini cerita dulu ya, waktu Krismon. Jadi saya lulus kuliah tuh pas Krismon. Tahun 97. Hari ini ujian sidang, besoknya dolarnya dilepas. Saya ingat banget itu. Jadi saya bekerja itu nggak pernah dolar 2.500, langsung 3.700. Saya masih ingat itu. Saya ngomong ke teman saya yang sama-sama sidang, kita ini ya, kok cuman kurang sehari sudah dilepas tuh. Loh, yang sidangnya 3 bulan sebelum kami itu sudah diterima bekerja, sempat mengalami gaji cuma 400.000 tapi bisa belanja di supermarket dapat banyak. Kita karena dolarnya udah dilepas ya. Saya ngomong ke teman saya, ya, nasib nih, cuma beda sehari. Jadi karena semua saudara ayah maupun saudara ibu punya usaha sendiri, dari SMA itu saya sudah ngomong ke almarhum ayah maupun ibu itu gini, nanti saya bekerja dulu cari pengalaman 2-3 tahun, setelah itu saya buka usaha sendiri. Loh, orang tua saya malah heran, loh kenapa? Kan enak kerja sama orang di perusahaan besar, maksudnya di multinasional lah. Mereka kan selalu harapannya seperti itu. Dan memang saya diterima di perusahaan multinasional setelah kuliah ya puji Tuhan lah, meskipun Krismon sempet-sempetnya itu masih bisa diterima di perusahaan multinasional. Ketika saya memutuskan keluar buka usaha sendiri, itu pun ditentang sama orang tua. Karena mereka merasa begini, sudah enak kan kerja, istilahnya dapat gaji bulanan, nggak perlu pusing mikirin toko atau usaha. Sementara bagi saya yang dari muda itu melihat semua om tante saya itu bekerja sendiri, saya merasa justru ini harusnya jadi goal saya, bukan istilahnya jadi manajer atau direktur di perusahaan meskipun istilahnya multinasional ya. Enggak seperti itu goal saya. Goal saya dari kecil tuh ya meskipun punya toko kecil atau punya pabrik kecil ya minimal tuh punya saya sendiri. Jadi bos di situ. Tapi kan nggak semua orang punya pengalaman pribadi yang sama dengan saya ya. Mungkin ada yang seperti teman saya. Hal itu terbentuk dari pengalaman-pengalaman itu ya, akhirnya terdorong juga untuk melakukan hal yang sama. Cuma saya lihat gini Pak Adi, memang ada orang yang mungkin apapun istilahnya itu, yang memang karunianya untuk bekerja, kalau disuruh untuk berusaha mungkin susah, iya kan? Tapi ada juga orang yang memang disuruh bekerja ke orang lain tidak bisa gitu. Tapi kalau berusaha sendiri, ya mungkin supaya adil lah ya. Ya mungkin, ya kan. Kalau semua jadi pekerja, ya kan. Kalau semua jadi pekerja, siapa yang jadi ini gitu? Iya, ya siapa yang bekerja?
Ya saya pikir ya mungkin lah supaya bisa adil mungkin. Tapi kalau saya ngomong musuh harus balance itu ya. Karena kalau enggak seperti sekarang semua istilahnya cari kerja tanpa memikirkan membuka lapangan kerja ya sulit ya kan. Ya, ya. Istilahnya angkatan kerjanya melimpah tapi lapangan kerjanya sedikit gitu. Sedikit ya. Ya memang ada segelintir orang anak muda sekarang yang berusaha untuk bekerja sendiri, tetapi persentasenya sangat sedikit sekali ya. Nah, Loh, mungkin karena itu banyak orang tua yang malah gini ya, mestinya gini, kalau saya punya usaha sendiri, saya kepingin anak saya jadi entrepreneur, mestinya seperti itu ya kan, musuh. Tapi enggak, saya punya usaha sendiri, anak saya ingin jadi manajer, bukan jadi entrepreneur. Jadi makin lama entrepreneurnya makin sedikit. Iya, Bu. Gimana nggak sedikit? Yang punya bibit entrepreneur aja nggak dipupuk. Apalagi yang Apalagi yang nggak punya. Iya. Kan ruwet nanti jadinya ya kan. Kalau teman-teman saya rata-rata yang punya usaha sendiri nggak sampai 10%. Oh. Yang Tapi angkatan saya. Semua rata-rata kebanyakan ikut orang gitu. Heeh. Tapi mungkin ada korelasinya dengan apa tadi background keluarga ya pasti ya. Iya kan? Ya. Ya mungkin ada korelasinya sih itu mungkin menurut saya. Iya. Background keluarga berpengaruh sih saya pikir. Nah, seperti Pak Andi ini kan nekat berani itu ya sudah beli. Bukan nekat musuh. Mungkin karena dari kecil saya melihat gini, om saya itu salah satu pemilik usaha konveksi pertama di Malang. Jadi dia buka usaha dulu mesin jahitnya, saya masih ingat kok dulu. Mesin jahitnya itu cuma 5. Mesin jahitnya cuma 5, mulai 5. Setelah itu mulai tambah besar, mungkin karena Orde Baru kan membuka banyak peluang ya. Akhirnya bisa tambah mesin jahit ini jadi besar. Jadi istilahnya jadi kalau sekarang TPT lah, tekstil dan produk tekstil gitu. Dulu saya ingat banget itu cuma 5. Karena kita kan masih kecil-kecil kan nakal ya, sering main-main di situ, diusirin terus. Makin lama makin besar memang. Saya masih ingat itu. Karena itu mungkin membekas di diri saya ya bahwa memulai usaha itu pasti kecil dulu, nggak mungkin lah tahu-tahu besar. Ya, betul. Ya. Kalau anak muda sekarang kan mungkin mikirnya tahu-tahu harus bagus, harus besar, ya nggak bisa. Ya, pasti harus melalui proses lah ya. Mungkin Iya. ada 1-2 yang berhasil ya mungkin karena dukungan keluarga. Tetapi kalau misalnya mau membangun dari awal ya mungkin ada yang langsung top itu kan. Pasti harus mulai dari nol. Iya, jadi mungkin kalau saya pribadi, saya itu sebenarnya selalu ingin ada istilahnya ya nggak usah kurikulum entrepreneurship lah, mata kuliah tambahan. Ya kan semua jurusan tuh harusnya ada. Betul. Bukan hanya ekonomi. Dan cuma gini, sejauh mana juga pengaruh mata kuliah yang diterima itu bisa mempengaruhi hidup orang itu. Ya cobalah, iya kan? Kebanyakan mata-mata kuliah yang kita terima di kampus itu, atau gini aja, jurusan-jurusan yang kita ambil itu berapa persen yang bekerja sesuai dengan jurusannya itu di Indonesia. Ya, betul. Nah, kadang-kadang kan itu menyimpang gitu loh. Nah, menurut penelitian yang benar-benar bekerja sesuai dengan jurusannya itu hanya 60% saja di Indonesia. Yang selebihnya tidak begitu ya, tidak. Betul. Nah, seperti usulnya Pak Adi tadi, ya semestinya ada mata kuliah khusus untuk entah itu yang mendukunglah karirnya begitu. Nah, saya sih tidak terlalu yakin dengan mata kuliah itu. Tetapi mungkin ya pasti ada pengaruh. Tetapi melihat kenyataannya bahwa nanti sudah sampai di bawah kadang-kadang itu sudah tidak dipakai begitu. Iya kan? Tidak dipakai begitu. Justru nah pengalaman-pengalaman hidup itu, kesempatan-kesempatan ya seperti model sekarang kan magang istilahnya itu malah jauh lebih membantu ya.
ya itu istilahnya praktek langsung. Kalau hanya sekedar teori, saya nggak tahu. Bisa nggak diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari atau tidak? Iya kan? Magang itu istilahnya, tapi kan istilahnya bekerja sesuai jurusan kepada orang lain, ya kan, benar kan? Ya. Saya pikir entrepreneurship-nya nggak tumbuh juga kalau gitu. Tetap aja mempersiapkan kita bekerja untuk orang, memang benar itu 100. Saya setuju tuh, magang tuh perlu, Pak Muse. Karena gini, nggak siap masuk dunia kerja juga ruwet ya kan, sama sekali nol pengalamannya. Minimal magang lah, 3 bulan, 4 bulan cukup lah. Dan lihat perusahaan kan kalau kasih lowongan pekerjaan kan, dibutuhkan seorang yang berpengalaman. Padahal gimana? Kasihan juga yang baru-baru lulus kan. Iya kan? Belum punya pengalaman. Tapi dibutuhkan yang berpengalaman. Apakah dia kalau sudah kerja sudah 2 tahun keluar dulu baru supaya ya itu sudah salah kaprah semua ya. Kasihan juga yang model-model gitu. Tapi lucunya begini, Musul. Dicari pengalaman minimal 2 tahun, tapi usia maksimal 25 tahun loh. Nah itu lulusnya umur berapa? Ya itu dia. Nah, itu dah masalahnya di situ. Nah, Lulusnya umur 22. nah, sekali lagi itu salahnya siapa ini? Nggak nyambung ya. Antara kualifikasi dengan yang dibutuhkan nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Iya. Tapi kalau untuk mata kuliah entrepreneurship itu maksud saya begini, bukan hanya diajari teori tentang berusaha, bukan. Harusnya yang diajarkan itu peluang bisnisnya. Ya kan, contohnya nggak usah jauh-jauh lah, kalau misalnya Anda jadi guru, peluang bisnisnya apa sih? Les gitu ya. Loh, Primagama sama Binus itu dulunya les-lesan loh. Betul. Les-lesan kecil lagi. Binus itu yang sekarang punya kampus di mana-mana besar. Itu dulu les komputer. Oh, gitu ya. Les komputer. Loh, itu yang buka orang Malang aslinya. Orang Malang, guru komputer, zaman itu kan jarang ya komputer. Kemudian waktu dia pindah ke Jakarta, dia lihat ada peluang untuk buka kursus komputer, dia buka di rumahnya, kecil. Di rumahnya dulu kecil-kecilan gitu. Setelah itu makin lama makin besar, akhirnya udah besar banget, bikin sekolah dan lain-lain, kampus. Malah sekarang kan sudah masuk 10 besar swasta ya kalau nggak salah ya. Iya, betul. Luar biasa. Makanya ketika entrepreneurship itu harusnya dipikirkan bukan mengajarkan orang berusaha, enggak, peluang bisnisnya tinggal kalian terus pinter-pinter apalah memanfaatkan. Mungkin mempertajam ini ya, naluri bisnisnya. Kurang lebih seperti itu. Asal jangan naluri korupsi yang dipertajam. Ya, itu pasti tidak diajarkan di kampus ya. Jadi kalau saya lihat ya, ini kalau level mahasiswa nih ya, sebenarnya banyak yang perlu diperbaiki di level bawahnya ya, Musa ya. Banyak sekali ya. Karena ketika saya wawancara dengan kepala sekolah SD, kan sekarang ini ada yang lagi ngetren namanya HOTS, Higher Order Thinking Skill. Maksudnya belajar dari pertanyaan yang jawabannya itu nggak hanya pilihan ganda. Tapi ya tetap nggak bisa mengangkat istilahnya kualifikasi masuk SMP semakin maju, kelihatannya susah di situ. Jadi tetap yang diajarkan pilihan ganda. Bener nggak Musa ya? Padahal pilihan ganda itu kan istilahnya zaman kita Orba dulu kan ya. 30 tahun yang lalu tuh pilihan ganda. Dan itu juga bisa saja gambling sudah. Iya kan? Ya kalau kepepet kan ya sudah pakai kancing sudah kan. Saya nggak tahu Pak Andi sudah menggunakan model gitu kan kalau kepepet. Sampai ada anekdot kenapa kok pakai jurus kancing tetap nilainya kosong, karena ternyata bajunya model resleting. Oh ya, ada kancing. Tetap aja nggak bisa jawab. Musa, terima kasih banyak ya. Kita bincang-bincang, banyak membahas tentang pendidikan dan lain-lain. Saya sangat senang. Dengan senang hati Pak Adi, dan semoga menjadi berkat juga ya.
Terima kasih banyak waktunya, Ini- Muse. Semoga Ya. lain kali bisa jumpa kembali. Dengan senang hati. Ya, Iya, selamat malam, Muse. selamat malam. Terima kasih telah menyaksikan podcast Gentle Goose. Jangan lupa like, share, dan subscribe.